Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Muhammad Iqbal dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah perancangan mesin 2 dengan judul mesin pemarut dan pemeras jahean atau rempah-rempah. Next. Di sini ada tabel nama-nama anggota beserta dengan tugas yang dilakukan. Yang pertama ada saya, Helmi Muhammad Iqbal, kedua Agung Nugraha, ketiga Eldian Wisasa Pierri. Next. Latar belakang. Pada saat ini banyak hambatan pada manusia yang dikarenakan pandemi COVID-19. Peranan jamu tradisional banyak membantu untuk pertolongan pertama, untuk mereka yang tidak mampu membeli obat modern, untuk yang tidak berhasil dengan pengobatan modern, untuk pencegahan gejala, dan untuk penanggulangan gejala ringan. Namun permasalahannya peralatan proses produksi yang masih tradisional, sehingga jamu yang dihasilkan kurang memenuhi kuantitas dan kualitas. Kondisi di atas perlu diatasi melalui program yang bertujuan untuk mengembangkan peralatan proses produksi jamu dengan membuat, memodifikasi, mengganti dengan peralatan yang lebih higienis dan lebih cepat proses kerjanya. Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jamu yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan yang selanjutnya merupakan peluang kerja yang menarik. Untuk memecahkan masalah tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu diikuti adalah survei proses pembuatan jamu, diskusi dengan pihak wirausaha jamu, pelaksanaan pembuatan, penggantian, dan modifikasi, uji coba kinerja peralatan, promosi jenis jamu baru, pembinaan, dan pemantauan berkala. Dengan mengikuti acuan langkah di atas, pelaksanaan yang dilakukan membuat mesin untuk usaha UMKM sangat cocok dan tidak memakan biaya yang banyak. Masalah yang diangkat dan solusi. Menjalankan sebuah usaha jamu-jamuan atau bisa juga rempah-rempah yang dihasilkan oleh alam. Oleh karenanya, teknologi mesin atau alat sangat berpengaruh untuk menstabilkan produksi dan mempercepat pekerjaan. Oleh karena itu, mesin teknologi tepat guna untuk pengolahan bahan jamuan berfungsi untuk menghaluskan dan menggiling jamu-jamuan dan sehingga menjadi sari-sari jamuan untuk dijadikan obat-obatan tradisional atau alami, atau bahkan menjadi bumbu-bumbu masakan. Sehingga dengan adanya teknologi tepat guna untuk pengolahan jamu-jamuan, bisa membantu para pelaku usaha agar memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Di sini ada 3 model alat pesaing yang ada. Kelebihan teknologi yang ada. Kelebihan yang pertama adalah ramah lingkungan. Yang kedua, produksi yang dihasilkan lebih banyak. Yang ketiga adalah biaya perawatannya terjangkau. Yang keempat, memperoleh produk yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah proses produksi semakin cepat. Kelemahan teknologi yang ada. Yang pertama adalah membutuhkan biaya lebih untuk alatnya. Yang kedua adalah tidak tahan getaran. Rencana teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Di sini saya akan mengembangkan dari alat tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem hidrolik atau bisa disebut juga pengepresan. Dari memasukkan jamu-jamuan lalu dihaluskan dan digiling sehingga jamu-jamuan menjadi halus. Setelah halus, jamu-jamuan turun ke wadah yang di wadah itu terdapat hidrolik pendorong atau pengepresan, agar potongan dari jamu-jamuan yang halus tadi menjadi sari-sari jamuan. Table demand and wishes. Di sini terdapat table demand and wishes yang dimana poin pertama yaitu demand, yaitu membantu pekerjaan sehari-hari tingkat kepentingan 10, demand biaya perawatan terjangkau tingkat kepentingan 10, wishes tahan dalam jangka panjang tingkat kepentingan 8, wishes desain yang tidak rumit tingkat kepentingannya 8, wishes komponen alat mudah dicari tingkat kepentingannya 6, komponen alat mudah dicari tingkat kepentingannya 6, yang selanjutnya harga alat terjangkau tingkat kepentingannya 8, mudah perawatannya tingkat kepentingannya 8, beroperasi dengan stabil tingkat kepentingannya 6, teknologi yang menarik tingkat kepentingannya 10. Next. Di sini ada struktur fungsi keseluruhan yang dimana dari mulai memasukkan jamu-jamuan atau rempah-rempah menggunakan hand energi atau energi tangan, yaitu yang dikeluarkan dari pemarut langsung ke pengepresan sehingga menjadi sari-sari jamu-jamuan. Next. Komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan seperti ini gambarnya. Next.
Fungsi atau mekanisme dan cara kerja dengan alat yang dikembangkan. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan motor listrik, terdapat puli dan pibel dengan alat yang diberi mata parut untuk menggiling atau mengecut jamu-jamuan dan rempah-rempah. Kemudian dikembangkan yaitu menggunakan presan yang dimana menggunakan presan 2 silinder batang yang saling arah putarnya saling berlawanan untuk memudahkan menjadi sari-sari jamu-jamuan. Next. Di sini ada struktur subfungsi, yaitu 1. Memasukkan jamu-jamuan, 2. Penggiling jamu-jamuan, 3. Pengeluaran gilingan jamu-jamuan, yang keempat gilingan jamu-jamuan diperas, 5. Dikeluarkan menjadi sari jamu-jamuan. Next. Di sini ada table solusi mata parut, tipe-tipe presan, juga yang terakhir tipe-tipe penggeraknya dari alat tersebut. Next. Di sini ada sketsa varian konsep 1 dan sketsa varian konsep 3, 2, dan 3. Next. Di sini ada pohon objektif yang dimana adalah mesin pemarut dan pemeras jamu-jamuan. Terdapat biaya perawatan, next. Di sini ada tabel evaluasi dari poin 1 sampai 7 dari tabel evaluasi yang dimana pertama kestabilan, 2 keamanan, 3 kenyamanan, 4 ramah lingkungan, dan 5 jangkauan pemakaian. Dan ada bobot kriteria, parameter, satuan, besaran, nilai, bobot nilai dari mulai varian 1 sampai varian 2 dan varian 3. Next. Di sini ada gambar 3D varian terpilih yang dimana di sini ada terdapat corong, puli, pibel motor listrik, rangka, presan, dan mata parut. Next. Di sini ada gambar 2 dimensi komponennya tersendiri di perut, pibel, pulsa. Di sini ada SOP, standar operasi prosedur dari ini pembuatan kaki-kaki meja yang dimana di sini menggunakan cutting, kemudian menggunakan las welding untuk menyambungnya. Next. Kemudian di sini ada pembuatan kerangka bawah yang dimana itu ada cutting, menggunakan cutting, pemotongan, dan juga las welding untuk menyambungkan. Next. Di sini ada SOP pembuatan kerangka keseluruhan, yaitu dengan cara manufakturnya dengan cara menggunakan cutting, pengukuran, dan juga las welding untuk menyambungkan. Next. Di sini ada pembuatan corong, yaitu dengan cara cutting dan juga las welding. Next. Di sini ada OPC, operasi proses chart, dari mulai pembuatan kaki-kaki meja sampai pembuatan akhir dan juga tahap finishing. Next. Di sini ada pembuatan mock-up dari mulai pembuatan rangka, mata parut, dan juga pengepresan 2 silinder batang. Next. Di sini ada alat mock-up yang sudah jadi. Next. Di sini video uji coba kerja mock-up. Bisa diputar gak ya? Daftar referensi. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.